Hai sahabat remaja, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya Yusuf Cahyapurnomo. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan duniamu, dunia remaja. Kali ini dengan topik jatuh cinta. Apa yang harus kulakukan? Kalau ada teman yang bilang, aku suka sama kamu, terus aku harus bagaimana ya? Kalau aku suka sama temanku, aku harus juga bagaimana ya? Saat itu rasanya bingung dan juga senang bercampur aduk. Itu adalah saat-saat yang indah dan menyenangkan untuk dunia remaja. Tapi juga kadang-kadang membingungkan ya. Bagaimana saya harus meresponi situasi seperti itu? Perasaan suka atau senang dengan temanmu ataupun orang lain adalah hal yang wajar dan normal ya. Suka kepada temanmu bisa jadi adalah kekaguman karena temanmu itu pintar berorganisasi, temanmu itu pintar di kelas, pandai bernyanyi, temanmu punya kepribadian yang baik dan mengagumkan. Bisa juga kamu suka karena dia pandai bercerita lucu, anaknya ganteng atau anaknya cantik dan sebagainya. Nah, tapi perasaan suka itu ya belum tentu cinta, belum tentu sayang. Kasih sayang itu ada beberapa macam, misalkan ya kasih sayang orang tua pada anak. Itu yang biasanya dikenal dengan istilah storge. Kasih sayang persaudaraan atau persahabatan yang dikenal dengan istilah filia. Cinta yang romantis pada pasangan yang sudah menikah ya. Itu yang dikenal dengan istilah eros. Cinta abadi, sempurna, penuh pengorbanan dan tanpa syarat, yaitu yang dikenal dengan istilah agape. Jadi, cinta itu tidak hanya sekedar perasaan suka, ada komponen dari cinta itu. Nah, ini kalau kamu merasakan bahwa kamu menyukai temanmu, apa yang kemudian kamu harus lakukan ya? Atau temanmu menyukai aku, ini apa yang harus aku lakukan? Nah, yang pertama ini, ya perlu bersyukur untuk pengalaman itu. Kamu bisa menikmati pengalaman itu dengan bersyukur. Berterima kasih bahwa kamu menyukai temanmu atau temanmu menyukai dirimu. Perasaan suka adalah hal yang wajar dan hal yang umum dialami setiap orang. Dan kalau kita mengalami, ya kita bersyukur dengan hal itu. Yang kedua, kamu bisa berbagi pengalaman itu dengan orang yang kamu percaya. Siapa? Orang tuamu. Mungkin juga pembimbing rohanimu, gurumu, atau orang lain yang lebih dewasa. Orang tuamu tentu punya pengalaman ya, pernah suka dengan seseorang. Orang tuamu juga pernah jatuh cinta dengan ibumu, mungkin juga dulunya bukan dengan ibumu. Jadi bisa berbagi dengan orang tuamu agar kamu tahu bagaimana kamu harus bersikap dan bagaimana kamu menghadapi perasaan itu. Bisa juga kamu bercerita dengan pembimbing rohani dan juga kepada gurumu yang kamu percayai. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga penting ya. Tidak perlu banyak orang yang tahu akan jauh lebih baik. Nah, ini apa maksudnya ya? Siapkah kamu kalau banyak orang yang tahu bahwa kamu menyukai seseorang? Atau siapkah kamu kalau banyak orang yang tahu bahwa seseorang itu menyukai kamu? Bisa jadi temanmu yang lain itu menyorakimu, ya, meledekmu dan bukan mendukungmu. Bisa juga teman-temanmu tidak mau dekat denganmu ketika kamu dekat dengan orang yang kamu sukai. Temanmu merasa menjadi orang asing di dekat kalian. Nah, jadi lebih baik jangan banyak orang yang tahu. Justru pergaulanmu akan makin sempit karena sudah dekat dengan orang tertentu saja. Jadi tidak perlulah banyak orang yang tahu, sedikit itu jauh lebih baik. Nah, siapa yang tahu itu? Ya orang-orang yang kamu percayai saja. Jangan banyak orang. Keempat, menikmati rasa sukamu dengan orang lain itu di dalam kebersamaan. Nah, ini apa maksudnya? Jadi begini, jika kamu menyukai temanmu atau temanmu menyukaimu, ya, kalian bisa menikmati pengalaman itu dengan bersama-sama orang lain. Misalnya, ya, kamu tidak berduaan, tapi bersama-sama dengan teman-teman yang lain melakukan kegiatan bersama. Seperti
nonton konser dengan banyak teman yang lain, atau main hangout dolan bersama, naik motor dengan banyak orang, dengan teman-temanmu yang lain untuk piknik, naik gunung ataupun yang lain. Nah, ini apa manfaatnya sebenarnya? Kamu masih bisa menjalin pergaulan atau pertemanan dengan banyak orang. Berteman dengan banyak orang akan membuatmu makin belajar. Ini loh, mengenal berbagai jenis kepribadian. Dan bagaimana berteman dengan banyak tipe kepribadian. Nah, itu penting. Jadi kalau sudah secara khusus berduaan saja, nah kita nggak mengenal banyak kepribadian. Selain itu, berteman dengan banyak orang akan membuatmu mengenal ciri-ciri atau sifat-sifat yang berbeda antara anak laki-laki, anak perempuan, ya. Bagaimana anak laki-laki berpikir, anak perempuan berpikir, bagaimana perasaan mereka dan perilaku. Beda loh ya, anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau bergaul dengan banyak orang, itu akan membuat kita mengenal apa pikirannya, apa perasaannya, apa perilakunya. Jadi, semakin banyak teman membuat kita semakin dewasa. Karena makin banyak mengenal berbagai karakter, berbagai kepribadian. Ya, apa yang bisa kita simpulkan ya sesuai dengan topik ini? Apa yang harus aku lakukan jika aku menyukai teman atau temanku menyukai aku? Muncul perasaan suka, muncul perasaan cinta. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah bersyukur untuk pengalaman itu. Kedua, kamu bisa berbagi pengalaman itu dengan orang yang kamu percaya. Misalkan orang tua, guru, atau orang dewasa yang lain. Yang ketiga, tidak perlu banyak orang yang tahu. Itu akan jauh lebih baik. Orang tertentu saja yang tahu. Dan keempat, menikmati rasa sukamu dengan orang lain itu di dalam kebersamaan bersama dengan orang lain. Saya akhiri dengan terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada sahabat remaja yang lain ya.